Apa yang akan kita pikirkan akan menjadi apa yang kita katakan. Dan apa yang kita ucapkan akan menjadi apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan akan menjadi apa yang kita biasakan. Iya, Jadi iya. mulailah berpikir yang baik-baik ketika ada orang buka konten untuk tentang sodako. Iya. Terimalah dengan pikirannya baik dulu. Oh mungkin Oh. untuk memotivasi yang lain. Ah, iya juga sih, Tapi Pak. memang kalau berbicara masalah kebaikan, ini Bapak boleh dongeng dulu ya. Nggak Boleh. apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Satu ketika Rasulullah itu didatangi seorang pemuda, sila di hadapannya dan sampai lututnya beradu. Pemuda ini bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqa bi husni subhati?" Rasulullah ditanya oleh pemuda ini, "Ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan." Ceritakan kepadaku tentang berbuat baik. Nah, ini kaitannya. Iya, Pak. Iya, Masuk, iya. Pak. Rasulullah menjawab, "Anta'budallah ka'annaka tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka." Berbuat baik itu seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa kita lakukan, maka yakinlah Allah melihat kita. Nah, biasanya kita terjebak ketika kita berbuat baik, pengen tuh orang lihat. Iya. Iya, Misalnya betul. kita bertiga sholat Jumat bareng, Heeh. terus kita nyumbang bareng-bareng kan. Iya. Pak DKM mengumumkan, ini sumbangan yang pertama dari Bapak Cacing, nilainya 1 juta. Masya Nah, Allah. Cacing ketika Pak DKM mengumumkan Noel ke Bapak, nah, seolah-olah memberitahu Cacing nih yang 1 Ya, juta. ya. Ah. Kemudian diumumkan lagi. Kemudian yang berikutnya nih dari Pak Anjas 2 juta. Nah, Bapak bilang beda dong Iya, DM-nya. Pak. Iya, iya. 2 juta. Oke. Kemudian ada lagi, oh ini hamba Allah 5 juta. Hamba Hamba Allah. hamba Allah ya, Pak. Ternyata Ricky nyebit, mohon maaf Pak, tuh sumbangan itu bagusnya yang barusan, hamba Allah. Oh. Tapi dia terakhirnya ngomong gini, yang hamba Allah itu saya Pak. Nah, sama aja. Salah juga itu. Sama aja dong. Jadi kita berbuat baik itu yakin Allah mencatat. Nah, satu ketika ada seorang raja yang sedang mencari penggantinya. Kemudian dikumpulkanlah semua pemuda dari kota sampai ke desa. Kemudian raja ini memberi tugas. Saya memberikan biji seorang satu, silahkan rawat. Siapa yang berhasil menghadapi ujian dari saya, kata raja, dia dipastikan akan menggantikan posisi saya yang sudah tua. Oke. Nah, semua orang mulailah berpikir bagaimana agar biji ini tumbuh. Iya. Maka ada yang, mohon maaf, mulai baru tumbuh sedikit diperlihatkan pada orang. Nih punya gue. Nah, Sombong itu ya. kemudian ada lagi yang agak tinggi. Nih punya gue loh. Iya. Bahkan tidak sedikit sengaja melintas ke depan kerajaan sampai, Tuanku ini punya saya udah tinggi. Ini punya saya udah tinggi. Bahkan sampai tetangga-tetangganya bilang, wah ini pasti yang bisa menggantikan posisi raja. Sementara nun jauh di sana ada seorang pemuda yang justru tidak habis pikir. Sudah disiram, diberi pupuk, dia lakukan sesuai dengan instruksi raja untuk pengurusnya dan tidak tumbuh-tumbuh. Enggak tumbuh-tumbuh itu. Iya. Iya. Dan dia hanya melaksanakan, ya sudah, ini perintah Tuan Raja, dirawat, dan tugas kita hanya ikhtiar. Iya. Bukan tugas kita ini bukan menentukan hasil, Iya. berhasil dan tidak. Iya. Tugas saya hanya ikhtiar. Ikhtiar. Tugas saya hanya ibadah. Tidak perlu berpikirkan nanti ada rizki, nanti ada pahala, nanti ada surga, nanti ada neraka, nanti akan dapat pujian. Sudah ibadah saja. Seperti pemuda yang di pinggiran ini. Yang penting dia melaksanakan tugas, kalau bahasa kerennya SOP. SOP. Nah, tahu Iya. SOP? Ada SOP yang enak. SOP buntut. Nah. Sop itu. Sop. Itu Wah. sop Oh, beda ya? Wah, wah, Cing, tahan cing. wah. Sebentar ada lagi. juga Pak sop ada. Apa? Sop sepatu. Sop. Sop. Ayo dong. Sop apa ya cing? Ada sop buat belanja. Shopee. Coba Gak lucu. iklan. Iya sih. Ada iklan. Apa? Shopee iklan itu. Shopee, Shopee Shopee, COD, Shopee, Shopee apa? COD. Apa sih Pak ini Pak? Ini- Kita ngomong apa? Bingung kita. Oke. Nah, akhirnya balik lagi ke pemuda yang tadi. Iya Pak. Dia hanya berpikir bagaimana saya menjalankan titah sang raja. Seperti orang yang sodako, bagaimana saya menjalankan bahwa saya disuruh untuk bersodako. Tidak berpikir ingin dapat pujian, seperti pemuda yang satu ini. Nah, selang beberapa bulan dikumpulkanlah para pemuda dengan produknya masing-masing.
Ada yang sudah tingginya 1 meter, ada yang tingginya 1,5 meter, ada yang Iya. setengah meter. Dan mereka dengan bangga, Tuanku ini loh pohon saya, udah tinggi. Yang Iya. saya lebih tinggi. Sementara pemuda dusun ini tersipu malu dan dia ditertawakan. Karena Ente kagak malu, yang lain udah tinggi, dia nggak tumbuh. Jangankan Oh, tumbuh, iya. busuk Itu bijinya pak. ngomong busuknya jangan lihat saya, Cing. Cing kesana, Busuk. Cing. Nah, Busuk. Ya itu boleh. Cing. busuk itunya. Makanya semua mentertawakan. Kemudian sang raja mengumumkan, saya akan mengumumkan siapa yang berhasil menjalankan tugas. Ternyata yang dipanggil adalah pemuda yang hasilnya tanamannya busuk. Oh. Karena Tidak terima dong? Iya. Nggak bisa tuanku. Ini jelas punya saya tingginya sampai 1 meter. Saya juga daunnya ranum. Sebentar lagi berbuah. Sementara yang ini kemudian dipanggil. Ini adalah ujian dari saya. Iya. Apa yang kamu lakukan dengan biji itu? Ditukarkannya bukan? Ternyata raja tahu bahwa yang biji itu tiba-tiba berbunga, Itu. tumbuh, ditukarkan dengan biji yang lain. Nah, Iya, iya. bagaimana ceritanya? Kemudian raja menjawab, biji yang aku bagikan kepada kalian semua sudah direbus. Maka kecil kemungkinan bahkan tidak mungkin biji itu akan tumbuh. Pemuda ini jujur. Dia tidak pernah mengada-adakan bahkan menggantinya. Bahkan dia berikan bijinya busuk. Tapi dia sudah melakukan. Tanahnya berbau rempah, tanahnya berbau pupuk. Dia sudah berikhtiar. Dia sudah menjalankan tugas. Dia yang akan dijadikan penerusku menjadi seorang raja. Iya. Nah, artinya ketika kita melakukan kebaikan sesuai prosedurnya saja, bahwa saya melakukan apa yang ditugaskan. Anta'budallah ka'annaka taruhu fa ilam takun taruhu fa innahu yaraka. Beribadah saja karena Allah dengan seolah-olah kita melihat Allah. Kalau itu tidak mampu kita lakukan, fa innahu yaraka. Allah melihat kita. Kaitannya dengan sedekah. Sudah berikan saja. Adapun orang tiba-tiba menyebut, "Oh, Kang Riki menyumbang sekian." Sekian. Itu lain urusan. Iya. Tapi kita mesti berlindung dari kata cacing tadi yang namanya ria. Biasanya ria, awalnya kita udah niat baik, kemudian kita disanjung, maka kalau ada teman yang menyanjung karena kita berbuat baik, berikan rem. Sudah, saya tidak seberapa. Udah. Jangan sampai goda saya, jangan sampai rusak pahala saya. Gitu. Iya, iya. Jangan semakin hebatnya Mang Ogoy loh. Nah, Saya gitu pak. Iya. Berarti kalau ada orang yang bagi-bagi takjil kita harus positif aja ya pak. positif Iya. saja terimanya. Bahkan kita doakan. Doakan. Semoga menjadi amalan ibadah. Amin. Berarti lu keren ki, teman-teman lu ki. Iya, jadi Ah. tergantung niat ya Pak. Berarti. Hmm. Betul gitu, Cing. Tapi Pak Ustadz, ini kan kita udah ngobrolin panjang lebar nih Pak Ustadz. Nah, Ada pertanyaan yang lain boleh nggak Pak Ustadz? oh, ini panitianya siapa? Harus bayar dong. Aduh. Oke. Nanya apa Boleh, lagi? Pak. Boleh. Ini Pak, kan ini kan udah 10 hari terakhir bulan puasa Ramadan. Betul, Cing. Nah, kan ada malam Lailatul Qadar ya kan Pak? Mm-mm. Nah, itu malam Lailatul Qadar tuh ciri-cirinya apa Pak? Itu disebut malam Lailatul Qadar itu kebaikannya 1000 bulan. 1000 bulan. Iya. Artinya ketika 1 bulan itu ada kebaikan, maka ini kebaikan itu menjadi 1000. Hmm. Nah, kita tidak perlu berpikir, gue dapat enggak ya? Iya. Indikasinya gampang. Ketika 1 bulan puasa ini ajang riyadhah, latihan, Iya. maka lihatlah di bulan Syawal menjelang Ramadan. Ketika dia rajinnya di bulan Ramadan, tarawihnya, tahajudnya, baca Qur'annya. Tapi setelah itu, saya yakin dapat Lailatul Qadar. Karena full tarawih, kemudian bacaannya panjang-panjang. Kemudian setelah subuh saya baca Quran. Khatamnya sampai 1 minggu 1 Quran. Sampai 4 Quran dalam sebulan. Tapi setelah itu, ketika yakin dan pengen dapat Lailatul Qadar, setelah itu nggak baca Quran lagi, tidak tahajud lagi. Jadi nggak bisa orang ngaku-ngaku saya dapat Lailatul Qadar. Tinggal berpikir saja, ketika seseorang mendapatkan banyak kebaikan, maka itulah orang yang berhasil menjalani pelatihan selama 1 bulan. Bukan berarti tidak boleh mengejar, silakan, itu bagus. Iya. Tapi bagaimana memanfaatkan 1 bulan ini sebagai bulan latihan. Orang yang biasanya makan serba enak, kemudian segala dihabiskan,
dia harus berpikir kehidupan dunia itu sebentar. Kita 15 jam lapar, haus, Iya. Iya, Pak. terbayarkan hanya dengan durasi 5 sampai 15 menit. Makan selesai, Langsung. lapar Iya, hilang. betul. Dan itu kehidupan dunia tidak juga seperti itu. Iya. 15 jam hanya 5 atau 10 menit. Heeh. Haus selesai. Kehidupan dunia pun kalau dalam bahasa Sunda saancul lele. Muncul ikan ke bawah lagi. Tidak seberapa. Yang paling lama itu kehidupan akhirat. Makanya Betul. ambil hikmah nih. Kita lapar sampai 15 jam. Tiba-tiba dengan 10 menit lapar selesai. Dan setelah itu apa Betul. hebatnya dunia? Iya, iya. Sebentar. Betul. Kemudian kita merasakan lapar. Bagaimana orang yang justru kita mah laparnya itu karena menunggu maghrib. Kebayang nggak orang yang lapar karena menunggu makanan ada? Karena tidak ada makanan yang buat dimakan. Kalau Iya. kita menunggu lapar itu nunggu maghrib karena Waktunya. di waktu maghrib makanan Iya. ada. Iya. Ada. Sementara bagaimana saudara-saudara kita, dia lapar itu bukan menunggu adzan maghrib, menunggu siapa yang mau ngasih makanan ke kita. Aduh. Nah, Hmm. itu barangkali Iya. tentang Lailatul Qadar. Lakukan yang terbaik di bulan latihan ini selama 1 bulan. 11 bulan ke depan pastikan kebaikan yang kita lakukan dalam 1 bulan ini kecuali puasa ya. Iya, Kita betul. laksanakan puasanya diganti dengan Senin, Kamis. Ah. Sholatnya yang biasa berjamaah jadi berjamaah. Berkelanjutan berarti. Iya, Iya. ada dampaknya setelah Iya. Ramadan. Berkah. Berkah. Tapi gini Pak Ustadz, kalau misalkan Ramadan kan seringnya cing, ada kegiatan bukber, agenda bukber. Betul banget tuh. Buka puasa tuh. Tapi kadang bukbernya elit, sholatnya sulit, Pak Ustadz. Betul. Itu gimana Ketawanya beda ya? tanggapannya? Cing, jangan terlalu jujur dulu. Teman saya gitu, Teman si Pak. cacing, bukan cacing Pak. Jadi buka puasa, Pak, tapi nggak sholat maghrib. Itu Oke, gimana, Pak? Iya. Jadi ada keterangan menyebutkan as-sholatu imaduddin. Iya. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Faman tarokaha faqad hadamadin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, dia telah mengokohkan agamanya. Dan barang siapa yang merusak sholatnya, tidak sholat sama sekali, dia sudah meluluh lantahkan bangunannya. Sholat itu wadahnya amal. Iya. Kebayang nggak kita mau nyari ikan, kemudian pakai wajan yang bulat, tapi tidak ada ke bawahnya. Ikannya masuk, diambil, keangkat nggak? Enggak. Nggak keangkat. Iya. Jadi sangat disayangkan sesuatu yang seharusnya menjadi wadah amalan ibadah, wadahnya kita tidak punya. Seperti kita mengambil air dengan sendok yang dengan gelas yang bolong. Berapapun kita mengambil sebanyak apapun, Iya. tidak ada air yang terangkut. Iya. Mestinya sholat didirikan, amalan ibadah akan turut menjadi aksesoris bangunan Iya. yang kita bikin. Masya Allah. Jadi gitu, cing buat temennya ya. Jadi Berarti harus sholat ya. sholat. Jangan puasanya doang berarti ya. Ya, Riki sholat maghrib enggak? Alhamdulillah. Kan belum maghrib. Nanti kan iya. Memang nggak sedikit orang yang alhamdulillah hari ini saya puasa Iya. tamat. Kok bisa dari mulai subuh tidur bangun maghrib? Bangunnya maghrib. Tapi itu saya loh, Pak. Nah itu makanya ada yang disebut dengan orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Iya. Jadi bonusnya di dunia lapar dahaga, akhirat nggak dapat bonus. Tapi kan Betul. ada itu, Pak, istilah yang tidurnya orang puasa itu ibadah, Pak. Tidurnya Iya. orang puasa memang ibadah, apalagi orang yang bekerja ketika puasa. Iya juga sih ya. Betul juga sih. Ya. Tapi Pak, ini ada lagi nggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Di bulan suci Ramadan ini kira-kira berkah apa sih, Pak, yang paling harus kita petik gitu, Pak? Di bulan Ramadan ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sifatnya individu. Karena puasa itu kata Allah, untukku. Kebayang nggak? Iya. Suatu amalan ibadah spesial untuknya. Dan kita melakukannya mesti serius. Karena apa? Orang bisa saja ngaku puasa. Iya, betul. Bisa. Keluar, temen saya puasanya pasti oke. Kenapa? Ngeludahnya tiap menit. Cuy. Kemudian jalannya sampai sempoyongan, lemes. Orang bisa berpura-pura. Bisa, Karena Bang. puasa itu untuk Allah. Iya. Makanya pengalaman individu sangat banyak. Misalnya, karena ini tentang kita dengan Allah, bagaimana menumbuhkan kejujuran. Heeh. Kita berbicara kepada Allah bahwa saya puasa, harus jujur dengan Allah.
Kemudian sisi sosial, kita berbagi, merasakan bagaimana orang yang lapar karena tidak ada makanan, Iya. bukan karena belum waktunya buka ya. Betul. Kita tidak memiliki apa-apa. Kebayang nggak sih orang yang mau menghadapi Lebaran setelah puasa, orang pakai baju baru, kita mau beli baju kadang gimana seenaknya dewek. Hari ini mau beli jadi. Mereka setahun sekali bahkan dikasih. Iya, iya. Sisi sosial harus ditingkatkan. Berarti individu ya, Pak? Betul. Betul. Ini bentar lagi maghrib, Bapak mau buka puasa dengan bebek di rumah. Ya, aduh, Mau nyiapin buat bebek. Boleh Bapak permisi duluan? Ya kalau soal keluarga mas saya nggak bisa ini, Pak. Oke. Baik, terima kasih ya. Ya, Pak. Nanti Makasih, Pak. mudah-mudahan Bapak dan Ibumu pulang. Iya. Amin, Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Makasih ya, Pak, udah Yuk, bagi-bagi yuk, ilmu. mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak.